Untuk meraih mujizat, kita perlu berjalan bukan karena melihat tapi percaya. Melangkah dengan iman bukan karena perasaan atau logika. Bagaimana kita bisa mengalami kesukaan di tengah masalah? Nah, saya mau bagi kepada kita semua ada 3 alasan kita bisa menerima kesukaan besar di tengah persoalan. Yang pertama, karena kuasanya tidak terbatas. Banyak hal-hal yang mustahil dan tidak masuk akal terjadi di dalam Natal. Sebagai contoh, Lukas pasal 1 ayat 26, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu adalah Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, lalu ia berkata, "Salam hai kamu yang dikaruniakan, Tuhan menyertai engkau." Wow, pada bulan ke-6. Nah, bangsa Yahudi merayakan tahun baru itu di bulan September. Jadi bulan pertama bagi orang Yahudi itu bulan September. Nah, malaikat Tuhan tuh datang di bulan ke-6. Berarti September tambah 6 kira-kira jatuh di bulan Maret menurut kalender yang kita pakai atau kalender Romawi. Nah, wanita itu hamil butuh waktu 9 bulan. Jadi bulan Maret tambah 9 itu jatuh di bulan Desember. Jadi betul-betul Yesus lahir di bulan Desember. Nah, ini mujizat Natal pertama. Ketika ada seorang wanita mengandung bukan karena laki-laki tapi karena Tuhan. Natal bercerita bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kelemahan fisik seseorang ataupun masuk akal atau tidak masuk akal kita. Jadi jangan pernah batasi kuasa Allah. Karena kuasanya tidak terbatas dalam hidup kita. Karena kuasanya tidak terbatas, jadi tidak ada alasan bagi kita untuk lari dari Tuhan, kecewa sama Tuhan, atau mundur sama Tuhan. Justru sebaliknya, di tengah masalah dan tantangan, kita harus semakin mendekat kepada Tuhan, semakin bergantung kepada Tuhan. Maka kita akan mendapatkan pertolongan yang tidak pernah terlambat, mujizat yang dahsyat. Di bulan Desember ini, kami harus memikirkan untuk membayar THR dan gaji untuk staf Impact Community Indonesia dan Tangan Pengharapan, serta guru-guru Tangan Pengharapan. Guru aja ada 160 yang kami tempatkan di pedalaman Indonesia, belum lagi staf. Di bulan ini juga ada banyak pengeluaran yang harus disalurkan untuk memberikan bantuan, bahkan juga program-program yang sudah berjalan. Sedangkan donasi tidak menetap naik turun. Saya hanya cuma bisa berdoa kepada Tuhan yang tidak terbatas. Dan kami tetap transfer gaji dan semua THR kepada mereka semua. Sebagai hasilnya, mujizat terjadi. Ada beberapa orang yang tidak pernah kami ketemu, mereka kontak dan kejar kami, meminta nomor rekening gereja dan yayasan, sehingga semua kebutuhan bisa tercukupi dan kami bisa terus menolong banyak orang. Allah kita adalah Allah yang sungguh besar. Dia Allah yang tidak bisa dibatasi oleh otak kita yang kecil. Untuk meraih mujizat, kita perlu berjalan bukan karena melihat tapi percaya. Melangkah dengan iman bukan karena perasaan atau logika. Impact Community Indonesia telah mengadakan 3 kali ibadah setiap hari Minggu. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading, lantai P3. Ketiga ibadah disertai ibadah anak dan remaja.